Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali mengucap syukur yang tiada henti-hentinya kepada Tuhan, karena pada saat yang sangat berbahagia ini kita sangat bersyukur kita selalu diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah bersekutu dengan Dia. Lebih-lebih kita diberikan kesempatan untuk bisa menikmati firman-Nya, untuk bisa memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Karena kehidupan kita ini misteri. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa yang terjadi salah satu anggota jemaat di sini, ya, Bapak Ahmad Josarefa. Kemarin sebelumnya kami makan bareng, sebelumnya kami canda-canda, sebelumnya kami WA-an. Dan besok siangnya saya ditelepon sama Ibu Ina Jos, nangis-nangis katanya, Pak, Bapak Ahmad Jos stroke. Usianya masih di bawah saya. Ya, saudara sekalian, Bapak Ahmad Jos tidak pernah tahu kalau besok dia akan stroke. Makanya selalu saya sampaikan bahwa selagi kita diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan seperti ini, ayo layanilah Tuhan. Kita mau cari apa sih di dunia ini? Cari uang, cari pangkat, cari jabatan. Itu semua nanti akan ditinggal. Nanti yang Tuhan tanyakan, apa yang kamu lakukan selama engkau hidup terhadap aku? Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, di akhir-akhir zaman ini marilah kita benar-benar hidup bijak. Ya. Saya akan sampaikan firman Tuhan hari ini, ya, dengan bertemakan hidup bijaksana. Mari Bapak Ibu kita baca dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Terus sudah ketemu, katakan amin. Mari kita baca bersama-sama bergantian. Saya 15, Bapak Ibu 16 dan seterusnya. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah senantiasa segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bersama-sama, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema khotbah ini hidup bijaksana. Saya tertarik dengan tema ini kenapa? Karena dengan menghadapi dunia yang semakin sulit ini, terkadang manusia, termasuk anak-anak Tuhan, hidupnya sudah tidak bijaksana lagi. Terlalu banyak sekarang manusia, orang-orang umat Tuhan pun sekalipun yang mencampuri urusan orang lain. Bukan mengkoreksi dirinya, bukan berkaca kepada firman Tuhan, tapi kebanyakan pada akhir zaman ini manusia lebih banyak membicarakan kehidupan orang lain, lebih banyak mencampuri urusan orang lain, seolah-olah dia benar, seolah-olah dia tidak pernah salah. Makanya saya angkat tema ini supaya kita anak-anak tua di tempat ini mari belajar hidup bijaksana. Daripada engkau capek-capek mengurusi urusan orang lain, lebih baik kita mengurusi diri kita sendiri. Amin. Daripada capek-capek mengurusi urusan orang lain, lebih baik kita sibuk untuk mengoreksi diri kita. Ya. Dan biasanya orang yang suka mengoreksi diri orang lain, biasanya orang itu nggak benar. Ya. Dia lihat orang lain pakai baju baru, dia ngomong. Dipakai baju yang tua juga dia ngomong. Ya benar nggak ya? Dilihat orang lain beli motor baru, dia ngomong. Dilihat orang lain nggak punya motor, dibilang tidak diberkati.
Manusia pada akhir zaman ini kerjaannya hanya menghakimi dan menghakimi orang lain. Tapi dia tidak pernah mengoreksi dirinya. Kalau kita baca salah satu tanda akhir zaman inilah datangnya masa yang sukar. Itu tanda-tanda akhir zaman. Dan kita sudah tahu saat ini bagaimana saat ini begitu adanya masa yang sukar. Ya. Pada masa yang sukar ini manusia kadang-kadang lupa kendali. Kadang-kadang tidak bisa lagi mengendalikan diri. Dan kadang-kadang manusia sudah tidak bisa lagi berpikir rasional. Kenapa? Karena dia tidak mampu menghadapi masa yang sukar. Dia merasa dia sudah tidak punya Tuhan. Dan dia merasa masalahnya itu jauh lebih besar daripada Tuhan. Nah, beda dengan kita, orang-orang yang mengerti kebenaran. Sebesar apapun masalah kita, kita harus percaya bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada masalah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku sekalian, bagaimana untuk menjadi orang yang berkemenangan di akhir zaman? Ya, di akhir zaman ini bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang berkemenangan? Kita jangan dikalahkan oleh masalah. Kita jangan sampai dikalahkan oleh dunia ini. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus hidup bijaksana. Kalau kita bisa hidup bijaksana, maka kita memiliki hati yang tenang. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, ketika kita diperhadapkan dengan fitnahan, ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang suka merendahkan kita menghadapinya dengan bijaksana. Maka hati kita juga tenang. Tapi kalau kita nggak bijaksana, ngelihat orang aja ngomongin kita, ngedengarin orang aja ngejelekin kita, atau apalah yang diomongin tentang kita kayak apa gimana? Kayak disiram bensin gitu loh, langsung meledak kok. Langsung itu nanti ya saya bikin itu sama dia. Emangnya dia siapa sih? Ya. Juga dia lebih benar dari saya, udah. Jadi dicari cara gimana caranya supaya membalas dendam. Nah, itu sebenarnya tidak memiliki hidup yang bijaksana. Mari kita hidup bijaksana di akhir zaman. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita baca tadi ayat 15 ayat. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Memperhatikan dengan sesama kehidupan kita, bagaimana kamu hidup, bukan bagaimana orang lain hidup. Garis bawahi, kamu hidup, bagaimana kamu hidup, bukan bagaimana orang lain hidup. Banyak orang yang lebih suka memperhatikan orang lain, rumah tangga orang lain. Ya. Ada istilahnya itu, bahagia melihat orang susah, susah melihat orang bahagia. Banyak sekarang tuh. Bahagia melihat orang susah, susah melihat orang bahagia. Kalau dia melihat orang lain susah, dia bahagia banget. Nah, rasain loh, emangnya enak jadi orang susah, dia bahagia banget tuh. Tapi kalau orang lain bahagia, dia susah. Kok bisa sih? Perasaan juga. Dia itu kerja di mana sih? Perasaan gajinya lebih besar dari saya. Kayaknya dia korupsi deh. Kayaknya dia mengambil yang bukan haknya deh. Itu kerja, jadi dia kayaknya orang lain yang bahagia, dia kepanasan. Nah, saudaraku sekalian, saya mau sampaikan, hendaklah engkau hidup bijaksana. Perhatikanlah dengan sesama kehidupanmu. Saya tidak mengurusi urusan Pak Guru. Saya tidak mengurusi urusan Pak Sintua, Pak Malestari. Itu bukan urusan saya. Tugas saya menyampaikan kebenaran dari Pak ini. Masalah urusan pribadinya, itu urusannya dengan Tuhan. Urusan saya apa? Diri saya. Apakah saya ini sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah saya ini sudah menjadi teladan bagi orang lain? Bukan ngurusin orang lain. Ngelihat Pak Guru pakai baju baru, baju batik ya. Kayaknya KW deh. Jadi kayaknya saya nggak mau kalau Pak Guru bajunya lebih bagus dari baju saya. Saya susah banget kalau bajunya lebih bagus. Tapi kalau dia susah, saya bahagia. Nah, kan begitu. Hingga pernah Bapak Guru ini lebih dari saya. Bahagia banget rasanya. Saudara sekalian, hendaklah hidup bijaksana. Jangan kerjaan kita hanya ngomongin orang.
Jangan kerjaan kita hanya ngurusin rumah tangga orang lain. Ya. Bila perlu, kalau kita lihat rumah tangga orang lain itu kurang baik atau kurang harmonis, kalau bisa kita datang sebagai pendamai di antara mereka. Itulah gunanya kita. Itulah gunanya orang-orang Kristen. Itulah gunanya anak-anak Tuhan. Menjadi pendamai. Kenapa? Karena kita punya kasih. Amin? Amin. Dan Alkitab juga mengajar kita untuk memperhatikan hidup kita. Alkitab itu tidak pernah mengajar kita untuk memperhatikan hidup orang lain, untuk mencampuri hidup orang lain. Tapi Alkitab hanya mengajarkan kita memperhatikan hidup kita dan menyampaikan berita keselamatan kepada orang lain. Karena keselamatan orang lain pun tanggung jawab kita juga. Jadi jangan berdiam diri kalau engkau melihat orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau engkau melihat orang yang belum mengenal Tuhan, sampaikan kebenaran. Kenapa? Pada Yesaya pasal 33 ayat 8-9 dikatakan, kalau dia mati dalam kesalahannya, maka engkau pun ikut bertanggung jawab atas nyawanya. Itu nggak main-main, itu firman Tuhan. Makanya kalau kita melihat orang lain belum mengenal Tuhan atau hidupnya nggak benar, sampaikan. Nah, ayat 9 dikatakan, tapi kalau engkau telah menyampaikan, lalu dia tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghindarkan, engkau telah menyelamatkan nyawamu. Amin. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Jadi kenapa saya sampai saat ini saya itu kayaknya apa ya? Pengen menyampaikan kebenaran pada orang, pengen bawa orang kepada Tuhan, pengen bawa orang kepada Tuhan, pengen bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tujuan saya bukan supaya banyak persembahan, bukan. Tujuan saya bukan supaya banyak perpuluhan, bukan. Tujuan saya hanya satu, supaya dia mengenal kebenaran dan supaya nyawa saya juga selamat. Amin. Jadi ini bukan, gereja itu bukan suatu bisnis. Ya. Kita mengumpulkan orang dalam gereja itu supaya kita bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Dan itu juga salah satu cara untuk menyelamatkan nyawa kita dan menyelamatkan dia juga dari maut. Saudara dikasihi Tuhan, janganlah jadi orang munafik. Jadi orang munafik itu apa ya? Saya memberikan ilustrasi. Orang munafik itu, jangankan selumbar di matanya. Jangankan apa namanya? Jangankan balok di matanya. Jangankan selumbar di mata orang lain. Ya, selumbar di mata orang lain dia lihat, tapi balok di matanya dia tidak lihat. Itulah orang munafik. Jadi masalah orang yang kecil aja dia tahu. Ya, saya bilang itu orang lain aja apa ya? Orang lain punya masalah yang kecil, itu bagi dia itu besar dan membuat dia bahagia. Ya. Kalau Bapak Ahmad Gisel misalnya dia lagi bermasalah dengan Ibu Ina Gisel, kayaknya saya itu bahagia banget dan itu saya gemborin kemana-mana. Padahal nggak tahu rumah tangga itu jauh lebih hancur daripada rumah tangganya. Itulah orang munafik. Lalu orang munafik itu apa? Ngomong bener, ngomong kayak malaikat, tapi perbuatannya, kelakuannya di luar kayak apa? Lebih jahat dari penjahat. Dan itu tidak tertutup kemungkinan bagi hamba-hamba Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan sekarang, pelayan-pelayan Tuhan di depan ini berdiri menyampaikan kebenaran firman, ya seolah-olah kayak jadi malaikat. Tapi di luar, untuk mengulurkan tangan aja menolong orang lain susah. Tapi menyampaikan kasih. Ya sebenarnya kasih itu kan maksudnya sebenarnya pengorbanan. Kita harus berkorban kepada orang lain, itulah kasih. Tapi kasih yang dimaksud bukan kasih kepada saya. Amin. Jangan diaminkan. Haleluya. Kasih persembahan yang banyak. Harusnya kan persembahan itu dipakai buat operasional gereja. Tapi kasih ujung-ujungnya dia beli mobil. Cuma aja semakin susah, dia semakin kambung. Firman Tuhan mengatakan, ya Tuhan sangat marah kepada hamba-hambanya yang selalu memeras susu domba-dombanya, tapi sementara domba-domba itu nggak diberikan makan. Ya makanya kenapa di sini saya tidak menyampaikan firman-firman yang hanya berkat-berkat. Itu tidak akan mengajar, dan itu tidak akan membuat
jemaat menjadi dewasa dalam rohani. Tapi lebih baik disampaikan pengajaran, sakit memang, tapi dia semakin dewasa dalam rohani. Haleluya. Saudara sekalian Tuhan, janganlah jadi orang munafik. Ya, jadi orang munafik. Jadi benar-benarlah tulus melayani Tuhan. Melakukan yang benar, lakukanlah dengan benar. Menyampaikan kebenaran, lakukanlah dengan benar. Jangan hanya di mulut. Jadi artinya kita mengatakan, lakukan juga dengan perbuatan. Sehingga orang lain tidak hanya mendengar dan tidak hanya melihat dari perkataan kita, tapi mereka melihat juga kehidupan kita sehari-hari memang patut diteladani. Haleluya. Saudaraku, itu yang pertama tadi, memperhatikan dengan seksama kehidupan kita. Yang kedua, ayat 15b dikatakan apa? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Punya kerelaan hati untuk dibentuk. Ya, kita mau dibentuk. Jangan jadi orang bebal, tapi orang arif. Orang bebal itu lebih parah daripada orang bodoh. Tahu nggak orang bebal? Nah, orang bebal itu lebih parah dari orang bodoh. Kenapa? Karena orang bebal itu tidak mau belajar. Dia merasa sudah tahu. Datang bersekutulah dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, supaya Tuhan selalu menyertaimu, supaya Tuhan berpihak kepadamu. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Dulu saya udah tahu itu. Sejak dari rahim ibu saya juga saya udah tahu itu, mau sengaja saya. Itu orang bebal. Merasa sudah tahu, nggak mau diajarin. Seolah-olah dia paling hebat, seolah-olah dia paling pintar, seolah-olah dia paling benar. Itu orang bebal. Tetapi orang bodoh mau diajarin, mau belajar. Orang yang tidak mengerti apa-apa, ketika kita kasih tahu begini-begini, oh iya ya, seperti itu, langsung nurut, langsung ikutin, langsung mengindahkan hal-hal yang baik kita sampaikan ke orang. Makanya orang bebal itu jauh lebih parah daripada orang bodoh. Lebih banyak orang bodoh daripada orang bebal. Kita sangat sulit mengajari orang bebal. Kita baru ngomong satu, dia ngomong tiga. Kita ngomong firman, dia udah ngomong sampai wahyu. Seolah-olah dia semua paling hebat. Padahal kelakuannya tidak menjadi contoh. Jangan jadi orang bebal. Nah, orang arif itu dia berpikir sebelum bertindak. Sebelum dia melakukan sesuatu, dia berpikir. Makanya saya katakan itulah orang arif. Orang arif sebelum melakukan sesuatu, dia berpikir, apakah omongan saya ini melukai orang lain kan? Apakah omongan saya ini, tindakan saya ini ada efek buruknya enggak terhadap orang lain? Ada efek buruknya enggak terhadap jemaat? Ada efek buruknya enggak terhadap organisasi? Tapi orang yang tidak arif, masa bodoh. Yang penting ngomong begitu aja. Orang lain masalah, orang lain sakit hati, orang lain tersandung, itu bukan urusan saya katanya. Saudara sekalian, kita anak-anak Tuhan ini, kenapa kita begitu sulit membawa orang kepada Tuhan? Kenapa kita begitu sulit membawa jiwa kepada Tuhan? Karena mereka tidak melihat satu teladan bagi diri kita. Omongan kita tidak jadi contoh. Ketika kita bicara, jadi sandungan. Sikap kita menjadi sandungan. Rumah tangga kita menjadi sandungan. Hidup kita sehari-hari menjadi sandungan. Bagaimana kita membawa orang lain, jiwa-jiwa kepada Tuhan? Itulah salah satu yang membuat orang-orang lain atau orang di luar sana tidak percaya ke dalam kekristenan. Karena orang-orang Kristen sendiri tidak memberikan teladan. Itu yang kedua. Jadi memberikan hati untuk dibentuk. Mau memberikan hati, rela dibentuk hatinya. Paling parah kalau ada anak Tuhan yang memiliki kekerasan hati. Orang yang keras hati itu susah, ya, susah sekali. Kenapa? Apalagi kalau sudah menyimpan kepahitan, menyimpan kekecewaan. Beberapa hari yang lalu ada seorang hamba Tuhan datang kepada saya, ingin bergabung, ingin join dengan kita.
Dia sudah master teologi, MTH. Dia seorang pendeta kan, dan dia mau bergabung di sini. Terus saya bilang, dulu dia pendeta di mana? Di sinode ini. Sinodenya masih ada enggak? Sinodenya udah nggak ada lagi. Lalu dia pindah ke sinode lain. Sinode ini kecewa lagi. Karena apa? Pindah lagi ke sinode lain. Nah, kalau dia jadi pindah ke kita, jadi sinode keempat. Saya bilang, oke, tidak masalah. Tapi setia dulu. Setia dulu. Nanti kalau udah setia, ya baru kita pikirkan layak enggak Bapak diangkat sebagai hamba Tuhan. Dan mohon maaf, kependetaannya tidak bisa dipakai di sini. Karena sinode yang mengangkat jadi pendeta pun sudah nggak ada lagi. Oh iya Pak, begini, yang berarti saya mau melayani. Saya melayani Tuhan, silakan, puji Tuhan kalau begitu. Tapi mohon maaf ya, belum bisa untuk jadi pendeta dulu. Karena aturan di sinode kita yang seperti itu, orang lain dari luar langsung kita pendetakan. Oh siap, semangat. Saya akan siap tanpa mengharapkan apa. Puji Tuhan, sampai saat ini nggak ngomong. Saya tanya, saya bilang, Pak, nggak jadi datang ibadah? Sepertinya istri saya tidak setuju Pak. Karena istri saya berpikir macam-macam. Oh ya udah apa? Saudara sekalian, jujur, kita juga tidak sembarangan menerima orang kalau memang tidak memberikan hati untuk dibentuk. Saya berpikir udah 3 sinode dilewati, masuk ke kita sinode keempat. Ada apa? Apakah sinodenya yang salah atau dia yang salah? Jangan sampai virus itu menular juga ke sinode kita. Bapak Ibu, jadilah orang arif dan relakan hatimu untuk dibentuk. Kalau kita tidak berikan hati kita untuk dibentuk, maka percayalah, engkau tidak akan pernah bisa berubah. Kemudian apa lagi caranya supaya kita bisa menjadi orang bijaksana? Itu tadi yang pertama, perhatikanlah dengan sesama kehidupanmu. Yang kedua, merelakan hati untuk dibentuk. Dan yang ketiga sekarang, ada harga yang harus dibayar. Kita baca ayat 17. Ada harga yang harus dibayar. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah itu artinya ada upaya yang sungguh-sungguh, berusaha. Amin. Mau berusaha untuk hidup benar? Amin. Usahakanlah, ada upaya yang sungguh-sungguh, mau bayar harga. Meskipun kita orang yang tidak benar, meskipun orang yang tadinya tidak sungguh-sungguh, meskipun tadinya orang yang tidak mengerti kebenaran, tapi kalau kita ada usaha yang sungguh-sungguh, maka percayalah, lama-lama kita akan mengerti itu kebenaran. Lama-lama kita akan menjadi orang yang benar. Lama-lama kita menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan. Amin. Ada upaya yang sungguh-sungguh, mau membayar harga. Salah satu harga yang harus dibayar adalah hidup dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kita baca ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ya. Salah satu harga yang harus dibayar adalah hidup dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kenapa harus bayar? Iya. Kalau hidup tidak dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka hidup kita juga akan berjalan sesuai dengan pemikiran kita. Dan Roh Kudus juga tidak akan mau berdiam dalam diri kita ketika kita hidupnya tidak benar. Kita harus bayar harga. Kehidupan lama, kedagingan itu kita buang. Supaya kenapa? Supaya Roh Kudus mau berdiam dalam hidup kita. Amin. Ada harga yang harus dibayar. Usahakanlah, ada usaha dengan sungguh-sungguh, ada upaya dengan sungguh-sungguh. Dan salah satu harga yang harus dibayar adalah hidup dipenuhkan oleh Roh Kudus. Itulah harga yang harus dibayar. Yang berikutnya, bagaimana lagi upaya kita untuk hidup bijaksana? Menjaga perkataan kita. Ini, saudara sekalian, kadang-kadang kita ini jatuh karena perkataan kita. Kita bisa mempersatukan orang, ya, kita bisa menambahkan orang dalam perkataan kita.
Tapi kita juga bisa membuat orang berantem. Kita membuat suasana tidak baik karena perkataan. Mari kita baca ayat 19 sampai 20, saya baca. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Banyak persoalan terjadi karena tidak menjaga perkataan kita. Saya pernah menyampaikan di depan ini orang Nias itu sangat identik dengan senang bercanda. Benar ya Ibu ya? Ibu Ina siapa nih? Ibu Ina Alicia. Ibu Ina Alicia. Benar Bu ya, orang Nias itu senang bercanda ya Bu ya? Senang bercanda. Bagus sih sebenarnya, cepat mempergerak hubungan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang caranya berlebihan, benar nggak Bu? Kalau nggak ngerti, kalau orang baru yang tidak mengerti orang Nias bisa nangis bombay. Saya ingat dulu ada kakak ipar saya dulu, itu anaknya yang tadi main keyboard itu. Waktu pertama-tama masuk di keluarga kami kan memang jago bercanda. Jadi waktu pertama-tama jadi pengantin masuk rumah tangga kami, nangis. Dia duduk, kami ledekin. Ngomong, kami ledekin. Nyanyi pun kami ledekin. Doa malam tepuk tangan pun kami ledekin. Ya, jadi bahan guyonan. Nangis. Itu anaknya itu nggak tahu karena belum ada. Tapi kalau di Jakarta kan udah bertobat. Udah bertobat semua ya kalau di Jakarta, amin. Jadi terkadang perkataan kita ini membuat orang lain tidak nyaman. Bukan terkadang, biasanya perkataan ini membuat orang lain tidak nyaman. Biasanya perkataan ini yang suka melukai orang lain. Bukan lagi pisau yang melukai orang lain sekarang, tapi perkataan kita. Ya. Banyak persoalan terjadi karena tidak menjaga perkataan kita. Gereja bisa pecah karena perkataan. Organisasi bisa pecah karena perkataan. Rumah tangga bisa cerai, bisa berpisah suami istri karena perkataan. Keluarga bisa pecah karena perkataan. Jadi saudara sekalian, hati-hati dengan perkataan. Kalau engkau tidak hati-hati dengan perkataanmu, maka siap-siaplah menghadapi banyak musuhmu. Dan termasuk Tuhan sendiri menjadi musuhmu kalau engkau tidak hati-hati dengan perkataan. Makanya untuk dapat hidup bijaksana, kita harus menjaga perkataan kita. Kita baca ya, coba kita baca 1 Petrus pasal 3 ayat 10. 1 Petrus pasal 3 ayat 10. 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Terkadang kita ini paling enak menghina orang. Menipu itu paling enak. Kalau orang sudah biasa menipu, kalau dia tidak menipu, dia meriang, demam dia. Ada suatu kekurangan hari ini, apa ya? Kok saya agak nggak enak banget? Kok saya belum nipu hari ini, belum bohong? Saudara sekalian, untuk menjaga hidup bijaksana salah satunya menjaga perkataan kita, yang menjaga lidah terhadap hal-hal yang jahat, terhadap ucapan-ucapan yang jahat, menjaga bibir terhadap ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan yang menipu. Ayolah, udahlah, tinggalkan semuanya itu. Udah nggak zamannya lagi. Namanya bohong, ya, nipu, perkataan-perkataan udah nggak zamannya lagi. Terkadang sekarang jujur dalam keluarga saya, anak-anak kami juga kami didik untuk tidak bohong, tidak nipu. Makanya kalau anak kami ada salah, terkadang anak kami itu bohong, itu bagi kami itu masalah besar. Walaupun menurut dia, tapi itu kan cuma ini doang. Bukan ini doang, tapi itu masalah besar bagi papi mami. Kenapa? Karena bohong itu kan Tuhan tidak suka. Dan kalau kamu bisa bohong sekarang, nanti seterusnya juga kamu akan bohong sampai kamu besar. Ya, sementara firman Tuhan melarang, janganlah menipu. Ya, hindarilah bibirmu dari ucapan-ucapan yang menipu. Saudara sekalian, mari, ayo. Kalau kita masih ada dalam lingkup ini selama ini, bertobat. Amin. Ya, tinggalkan lagi semua mudah.
anggapan itu sampah semuanya. Sekarang berjalanlah ke depan, mengarah ke Tuhan, mengarah kepada hal yang benar. Ya, ikutilah apa yang Tuhan sampaikan melalui firman ini. Ya, jangan jadi sambungan, jangan jadi orang munafik, tapi jadilah teladan di tengah-tengah umat Tuhan. Amin. Masa depan kita ada di kulit kita, saudara sekalian. Engkau mau baik, adalah milik kita. Engkau mau dibenci orang, adalah milik kita. Semuanya tergantung kita. Hidup itu pilihan. Engkau milih yang baik atau yang tidak baik, tergantung kita. Tuhan tidak pernah menjadi otoriter atas kita. Kamu harus baik. Tuhan tidak pernah mengatakan itu. Tuhan memberikan kita free will, hak bebas. Mau yang jahat silakan jahat. Mau baik silakan baik. Ada saatnya nanti penghakiman terakhir. Nanti yang baik taruh sebelah kanan sebagai domba, yang tidak baik taruh sebelah kiri sebagai kambing. Domba nanti ada upahmu di surga, kambing sebelah kiri ada upahmu di neraka. Hidup itu pilihan kok. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Ya, saudaraku sekalian, saya hanya mengingatkan kita semua di akhir zaman ini benar-benar hidup bijaksana. Ya, janganlah kamu jadi sambungan bagi orang. Mulai jaga perkataan, mulai jaga sikap, mulai jaga tindakan. Ya. Apapun yang kita katakan, lakukanlah itu. Jangan hanya mau menasihati orang lain, tapi untuk sendiri tidak melakukannya. Jangan hanya mau menjadi dewa, malaikat di depan orang lain, tapi perbuatanmu, kelakuanmu di luar menjadi sambungan bagi orang lain. Itu pun Tuhan tidak suka. Tapi Tuhan merindu kita semua menjadi orang-orang yang hidup bijaksana di zaman ini. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik dan singer maju ke depan.